Yuk kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami dibawa dalam satu pengajaran dan juga yang bawa kami dalam pertumbuhan, dalam pengertian, pengetahuan kami tentang firman Tuhan, dan khususnya hari ini tentang keselamatan dan satu kekuatan serta jasa daripada Kristus yang membawa kami bisa bersatu kembali dengan Tuhan dalam segala pekerjaan dan juga karya anugerah keselamatan melalui karya Kristus semata. Tuhan, bawalah kami supaya kami bisa menyadari bahwa kami memiliki satu janji, satu kesetiaan Kristus yang membawa kami dijamin dan diyakinkan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena apa yang ada dalam diri kami, karena kami tidak memiliki suatu dasar yang bisa untuk kami sombongkan, tetapi kami sangat bangga dan sangat mengagumi apa yang menjadi satu karya pekerjaan dan kesempurnaan Kristus. Sehingga kami tidak bisa menjadi ragu lagi, karena kami diyakinkan dengan pekerjaan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami dan ajarlah kami. Roh Kudus, kami mohon biarlah Engkau menolong kami dalam segala perkara, kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan kami, sehingga kami bisa menangkap dengan iman kami hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dalam pengertian perjanjian Tuhan dengan kami diikat oleh kekuatan iman serta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami harapkan dalam kuasa Roh Kudus, kami serahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan hidup kami dan juga pengetahuan kami yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita hari ini masih membahas tentang doktrin keselamatan yang berkaitan dengan dua hal ya. Jadi Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar secara simpel, secara sederhana. Ini sebenarnya ajaran yang sangat rumit ya. Sederhana, tetapi di dalamnya itu ada satu panjang dan sesuatu yang sangat besar sekali, yaitu persekutuan dengan Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya itu union with Christ. Jadi satu karya Kristus yang menjadi pengantara dan menjadi perekat penyatu kita dengan seluruh karya Allah. Jadi diri Kristus itu bisa mengambil kita dan memperbarui kita, melahirbarukan kita, dan dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan dia diami. Nah, dengan dia mendiami kita, dia bersatu dengan kita, dan kesatuan kita itu dibawa, dan kita dibawa kepada kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah secara utuh ya. Dan jangan lupa bahwa kesatuan Kristus itu juga menjadi dasar bagi kita untuk kita bersatu dengan orang-orang yang percaya. Jadi itu persekutuan jadi dua arah ya. Satu arah vertikal, satu arah horizontal. Jadi persekutuan kita dengan orang-orang percaya itu dasarnya ada persekutuan dengan Kristus. Jadi bukan dasar karena hal-hal yang berkaitan dengan saya bisa lakukan apa, saya bisa melayani apa gitu. Karena itu kelemahan semua. Tapi kalau di dalam Kristus, maka pengampunan kita pengampunan Kristus, pekerjaan kita jasa Kristus. Jadi semua itu akhirnya hal-hal yang bersifat dosa dan mempengaruhi kelemahan-kelemahan kita itu secara otomatis oleh Roh Kudus itu akan dibersihkan. Ya, nanti ada satu ilustrasi gambaran tentang Roh Kudus oleh Robert Munger ya, dari Jerman itu memberikan satu ilustrasi tentang makna Yesus mendiami kita itu apa. Ya, itu ada di sini ya. Jadi sini. Jadi ada satu gambaran ya. Robert Munger di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dia menjelaskan tentang kehidupan Kristiani itu diumpamakan Kristus itu masuk dalam hidup kita dan masuk dalam tanda petik rumah kita ya, bait kita itu sampai ke kamar-kamar, sampai ke tempat-tempat yang kita sembunyikan apapun, kita berada dimanapun dan orang lain tidak tahu, dan seluruh seluk-seluk dan lorong-lorong pikiran kita itu semua itu akan dibongkar oleh Tuhan. Dan Roh Kudus lah yang menolong kita untuk menempatkan Kristus di dalam posisi-posisi kita, di dalam kelemahan dan mungkin kebobrokan kita ya, mungkin dosa-dosa kita juga, yang nafsu kita dan banyak hal yang dalam kegelapan ya di situ. Nah, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita hari ini adalah Yohanes 17 ya. Yohanes 17 kita lihat bahwa ini adalah satu doa, satu permohonan Kristus sebelum dia masuk dalam satu pekerjaan penderitaan dan pengorbanan penebusannya. Nah, dia sedang berdoa, ada satu harapan di sana. Ya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan ini khususnya murid-murid itu berkaitan dengan pekerjaan mereka semuanya. Dan akhirnya kita melihat bahwa pekerjaan murid-murid itu juga menjadi pekerjaan setiap orang percaya. Jadi doa ini bukan hanya untuk murid-murid secara saklek gitu kan,
dan tidak untuk orang lain, tetapi ini adalah murid-murid juga yang akan mengajarkan apa kerinduan Kristus dalam hidup kita. Jadi ini sama, ya. Cuman karena rasul-rasul yang menjadi pelopor dan juga kalau kita ngomong itu pendiri dari seluruh gerakan gereja itu adalah kerasulan, ya. Kita harus mengaku ini. Nah, di dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus itu memiliki satu doa yang berkaitan dengan satu ajaran yang disebut oleh para bapak reformator atau khususnya John Calvin membahas ini secara khusus, ya, secara khusus. Dan di dalam tafsiran Yohanes 17 itu begitu dalam, begitu luas, dan sampai dia menafsirkan itu tentang hati kita adalah roh Allah itu apa, dan dia jelaskan. Tapi saya di sini nggak detail menjelaskan itu, ya, karena itu sangat jauh dan sangat dalam sekali, dan beberapa hal yang harus dipelajari secara khusus. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik, ada satu ajaran di dalam persekutuan kesatuan Bapa, Anak, dan tanda petik Roh Kudus. Itu ada esensinya. Jadi yang dicapai itu apa? Nah, ini ayat pertama memberitahukan pada kita bahwa persekutuan dengan Kristus itu akan menyatakan satu glory of God. Jadi satu kemuliaan Allah yang tak ternilai dan tak bisa dipisahkan dari hidup kita, dari seluruh hidup dan juga hubungan apapun. Nah, ini berkaitan dengan doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Jadi Bapa itu berada di atas langit, ya, maksudnya di surga. Jadi bukan di bawah. Kita doa itu harus ngerti bahwa kita berdoa kepada Bapa. Jadi jangan berdoa kepala kita tuh liatin ke bawah. Ya Bapa gitu, nggak ada di bawah dia. Itu merupakan satu gambaran bahwa secara rohani Allah itu selalu berada di surga. Nah, itu menengah ke atas. Ini kadang-kadang sikap doa itu juga penting sekali sebenarnya. Kita banyak berdoa itu tundukkan kepala gitu kan. Sebenarnya kita lihat Tuhan Yesus mengajar kita berdoa itu tengadahkan kepala, lihat ke atas gitu. Kita jarang sekali berdoa di gereja tengadahkan ke atas Bapa gitu kan. Nah, ini kita lihat kalimatnya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kalau kita pelajari di dalam chart yang kemarin kita pelajari, ya, kita masih ingat chart ini. Nah, ya kan, chart ini, bahwa chart ini yang terakhir itu adalah chart tentang glorification, ya, tentang pemuliaan atau kemuliaan, teologi kemuliaan. Ini masih jauh, kita akan menuju ke sana, dan itu menuju puncak dari systematic theology sebenarnya adalah the glory of the glory, ya, glory of glory istilahnya. Jadi kemuliaan demi kemuliaan. Itu iman, dari iman menuju iman, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kasih menuju kasih, dan itu semua kalimat-kalimat dari para reformator dan juga para bapak puritan yang mengkhawatirkan banyak hal di dalam gerakan reformator itu. Seringkali mereka sangat puas dengan pengetahuan Alkitab dan tidak merubah hidup mereka apapun. Jadi itu yang ditangisi oleh kaum bapak-bapak yang sangat rohani sekali, ya. Jadi mereka melihat bahwa gerakan reformasi itu ada dasar yang sangat lemah sekali. Itu adalah mereka melupakan berkaitan dengan kebersihan hidup, kekudusan, dan semuanya. Ya, itu akhirnya mereka menyepelekan hal seperti itu. Yang penting kita sudah dipilih, Tuhan berdaulat, dan kita. Nah, itu banyak kalimat-kalimat yang akhirnya mengajari kita dalam hyper reform, hyper Calvinis, atau mungkin merendahkan sendiri teologi anugerah kita sendiri, ya, atau menjadi grace menjadi disgrace. Jadi sangat memalukan. Jadi kadang-kadang kalau kita berdebat dengan beberapa teolog-teolog yang khususnya orang-orang berpandangan reform, itu kadang-kadang kita melihat ada sisi-sisi sifat-sifat yang arogan, ya. Memang kebenaran itu betul dinyatakan, tapi sikap dan kalimat-kalimat itu nggak mesti harus dengan tinggi hati, dengan nada yang menghakimi orang gitu kan. Nah, ini barusan ini Timothy Keller meninggal dunia. Nah, dia salah satu seorang apologet dan seorang Christ Center preacher, ya. Jadi dia sangat Christ Center. Itu nanti di YouTube bisa dilihat semua. Dia bicara tentang seluruh kitab berbicara tentang Kristus, dan dia ungkapkan mulai dari Kejadian itu apa, terus kemudian Keluaran apa gitu, ya. Dan kemarin baru sampai ke kitab apa ya, Hakim-Hakim apa, dia meninggal. Ya, sebenarnya udah digarap semua, cuman itu dimasukkan dalam podcast dan semua. Nah, Timothy Keller itu orang yang memiliki satu integritas hidup, dan dia menyampaikan kebenaran itu dengan lemah lembut dan membongkar semua pikiran
pikiran yang mencengkeram kita dan tidak tidak dengan kasar, tidak dengan sembarangan gitu kan, membabi buta, tapi dia menyatakan kalimat-kalimat, dan di dalam kalimat-kalimat dia tuh dia tidak pernah menuduh ataupun mengajak berperang orang dari kalimat-kalimat dia. Termasuk Ravi Zacharias juga sama. Cuma Ravi Zacharias punya kelemahan jatuh dalam nafsu seksual ya, dan itu kasihan sekali. Tapi ya kita tahu Tuhan bisa menerima hal seperti ini. Jadi kita jangan dalam satu sisi melihat kelemahan-kelemahan hamba Tuhan ini kemudian membuat kita rendah dan jadi kita nggak menghormati lagi kedudukan kekudusan, kesucian dan hamba-hamba yang dipakai Tuhan ya. Seringkali mempengaruhi kita. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu hamba Tuhan, bahkan Daud, siapapun dalam Alkitab itu semua penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa, dan kita harus sadar betul bahwa tidak ada pendeta yang bisa dipuja kecuali hanya Kristus. Ya, itu seringkali saya bicarakan dalam khotbah, dalam apapun. Jadi jangan kita punya idol, punya pujaan selain Kristus, dan manusia pun nggak boleh. Ya, wah pendeta ini bagus, pendeta ini pintar, pendeta ini wah itu loh. Setelah itu nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Kenapa? Karena mereka semua adalah hamba Kristus. Nggak perlu disombongkan. Sombongkanlah, banggakanlah Kristus sebenarnya gitu kan. Oke, ini supaya kita mengerti. Jadi teologi kemuliaan ya. Jadi puncak dari persatuan kita dengan Kristus yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kemuliaan Allah itu bersinar dan seluruh hidup kita itu memancarkan akan kekuatan kasih Allah, pengampunan Allah, kebaikan Allah, kelemah lembutan Allah, kesabaran Allah gitu kan. Jadi Allah yang bisa dilihat, dirasakan melalui hidup orang percaya yang bersatu dengan Kristus. Itu tujuannya ya. Oke. Kita lihat ini ya. Nah, di dalam ayat 21 ya, ayat 21. Kita lihat sekarang. Kita langsung aja ya, nggak detail saya bahas ini, tapi langsung per ayatnya. Ayat yang 20 dan 21. Dan aku bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, ini baru kita buka kuncinya. Jadi bukan hanya rasul-rasul yang dituju oleh Tuhan Yesus yang didoakan dalam hal kesatuan ini, tetapi juga orang-orang yang menerima berita rasul-rasul pun akan disatukan dan akan dipersekutukan, disatukan dalam kesatuan dengan semua orang-orang percaya dengan para rasul, dan para rasul orang percaya dengan Kristus, dan Kristus orang percaya para rasul, dan seluruh orang percaya dengan Bapa surgawi. Jadi itu ada semacam kalau kita lihat itu lingkaran-lingkaran kemuliaan yang akan menyatukan kita. Jadi mulai dari rasul kepada orang percaya pada orang tidak percaya yang akan percaya, dan itu semua digarap oleh Roh Kudus dan disatukan. Terus tujuannya apa? Semua untuk memuliakan Kristus. Dan Kristus tujuannya untuk apa? Memuliakan Bapa. Bapa tujuannya untuk apa? Memuliakan Kristus. Jadi tadi ayat pertama mengatakan Bapa permuliakan aku dan aku mempermuliakan kamu. Jadi Bapa anak itu saling memuliakan. Jadi Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak. Roh Kudus juga sama. Jadi ketiga pribadi Tritunggal ini itu tidak bisa tidak terikat dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Pekerjaan Bapa juga mengikat anak, pekerjaan anak mengikat Bapa. Jadi kalau begini ya, satu memutuskan, suami istri memutuskan. Ini saya putuskan A, gitu kan? Nah, berarti waktu diputuskan A, itu semua harus ikut. Ya, semua harus ikut. Kenapa ikut? Karena keputusan suami atau istri atau anak di dalam keluarga itu terikat dengan satu kesatuan keluarga. Jadi anak melakukan A itu berdasarkan perjanjian kesepakatan dengan Bapak. Jadi semua yang dilakukan oleh anak itu adalah kehendak Bapak. Apa yang dilakukan oleh Bapak itu akan dilakukan oleh anak. Jadi itu ada yang tidak terpisahkan. Jadi Bapak kemudian menciptakan gitu kan, atau kemudian Bapak memberikan satu pengutusan. Nah, anak juga sama menerima hal itu. Jadi seluruh karya Bapa Anak Tritunggal itu, Anak dan Roh Kudus, itu adalah karya yang terikat, jadi mutual active habit, dan komunikasi semua itu terikat semua. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa anak tidak bisa bekerja atas kehendaknya sendiri. Jadi kehendak anak ada nggak? Ada. Kehendak anak terikat dengan kehendak Bapa. Jadi anak nggak bisa maunya sendiri. Nah, nanti persekutuan kita dengan Kristus itu seperti itu. Jadi apa yang dirasakan Kristus itu yang kita rasakan. Jadi apa yang kita lakukan itu terikat dengan seluruh tingkah laku Kristus, seluruh hati Kristus, pikiran Kristus, dan semuanya itu berdasarkan apa yang kudus, yang benar, yang Kristus lakukan. Jadi kita nggak bisa menengok pada dunia, melihat pada dunia. Oh, bagaimana kebenaran itu? Dunia mengajar bagaimana? Nah, saudara, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dunia tidak ada kebenarannya. Dunia tidak ada, tanda petik, sesuatu yang bisa menambahkan pada karya Kristus. Itu nggak ada, khususnya dalam keselamatan ya. Tapi dalam hal umum, menghormati orang tua, taat pada orang tua, taat pada aturan lalu lintas, itu semua umum. Tapi bukan berkaitan dengan hal umum ini, tapi berkaitan dengan keselamatan kita. Ya, nilai-nilai yang ada, dasar-dasar dan juga value yang ada, kebijakan-kebijakan atau mungkin disebut sebagai legal hidup kita dalam rohani, itu hanya di dalam Kristus dan tidak ada yang lain. Ya, itu kita harus ingat baik-baik. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Perhatikan ya. Supaya, nah, perhatikan. Jadi semua yang Tuhan Yesus lakukan itu, dan bukan untuk saja berdoa untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan para rasul mereka ya, murid-muridku, supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu. Satu ini bukan satu cuman rendah, dipandang rendah. Satu dalam arti ya gerejanya satu. Satu dalam arti ngomongnya A, ya A semua satu. Bukan itu, bukan terbatas pada seragam ya, bukan uniform, bukan seragam sekolah, bukan seragam pendetanya, bukan seragam gerejanya, bukan seragam dari kotanya juga gitu kan, atau seragam dari yang dipakai dan juga merupakan satu ciri khas dari gereja-gereja tertentu gitu kan. Nah, bukan itu. Satu menjadi satu, semua menjadi satu. Artinya apa? Bukan kesatuan, persatuan yang dihasilkan oleh kekuatan tanda petik dari dunia ini. Keseragaman, suaranya bareng, tepuk tangan bareng gitu kan, dan semua geraknya bareng, terus bajunya warna juga ditentukan bareng gitu kan. Nah, bukan itu. Kesatuan ini bukan kesatuan hanya bersifat secara organisasi atau superficial ya, hanya permukaan saja, tapi ini adalah kesatuan inti dasar apa yang mengikat jiwa roh kita dengan pribadi yang mengikat seluruh hidup kita, mati dan hidup itu adalah Kristus. Nah, itu adalah ikatan yang tidak bisa diberikan dunia. Ya, itu semua ikatan dari Tuhan sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kita diikat dan apa hasilnya dan dampaknya dalam kehidupan kita. Dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalamku dan aku di dalam Engkau. Betul kan? Jadi ini supaya apa? Tuhan Yesus doakan. Jadi orang-orang percaya ini di dunia ini memiliki persekutuan ilahi Tritunggal. Ini saya pernah punya tugas dari Profesor Melox dari Fuller, itu memberikan satu tugas, coba kamu pelajari dasar kelompok kecil gereja itu apa. Banyak orang, kelompok kecil, cell group, apa gitu ya. Dan waktu kita pelajari, apa yang kita kerjakan di gereja, itu ngaco semua. Kenapa ngaco semua? Karena nggak ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya kita anak-anak kumpulin, ya kita pebisnis dikumpulin, orang-orang yang seragam, yang dalam arti ini orang-orang khusus yang bisnismen, ya udah bisnismen fellowship gitu kan. Ini bukan itu, saudara. Bukan arti seperti itu. Bentuk-bentuk kelompok kecil yang disesuaikan dengan kondisi psikologis manusia, sosial manusia, strata-strata manusia, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan. Bukan, saudara. Nggak ada hubungan sama sel dengan seperti ini. Sel grup surgawi itu bukan itu, saudara. Tapi kita ini selalu, ayo dibuat grup, ayo dibuat seperti kelompok-kelompok gitu ya, atau pemuritan-pemuritan. Saudara, kita seringkali nggak sadar bahwa kita membuat satu program metode-metode yang tidak ada dasar legalnya dari Alkitab, dan kita menciptakan yang sesuatu yang baru. Singapura menciptakan IDMC, terus Rick Warren menciptakan ini, terus kemudian gerakan-gerakan semua banyak yang menciptakan
Dan arti mereka meng-create sesuatu dan kemudian nggak sampai 5-10 tahun udah hilang gitu. Jadi udah nggak terpakai lagi. Nah, yang terpakai apa? Ya Alkitab lagi. Alkitab nggak bisa nggak terpakai. Tapi kita melupakan Alkitab, kita mengambil metode-metode itu akhirnya lupa. Loh, Alkitabnya mana ini? Nah, kita lupa bahwa dasar persekutuan persatuan orang percaya adalah bukan hal-hal seperti itu, tetapi adalah hidup Kristus. Mati Kristus, bangkit Kristus, kebenaran Kristus, pengampunan Kristus, dan jiwa Kristus, semua pengajaran Kristus, itu harus benar-benar kita nikmati seperti Efesus pasal 4. Dikatakan bahwa kita bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan, kesempurnaan Kristus yang adalah gambaran Allah dan hadirat Allah yang sempurna yang menyatukan kita. Nah, kalau Kristusnya nggak pernah diajar di sana, kita diajar dengan pengajaran-pengajaran tanda petik ya, dalam teologi karismatik, teologi gereja sesuatu, teologi puritan atau reform, itu sebenarnya tidak pernah menyatukan kita. Itu malah membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Kristuslah yang ada, yang hadir, yang harus dihadirkan, dan Kristuslah yang berada di tengah-tengah kita, dan Kristus yang mengajar kita. Jadi bukan metode kita yang diajarkan supaya orang belajar metode kita. Wah, ini saya pernah diskusi dengan beberapa orang, para penatua juga gitu yang di Jakarta semuanya. Mereka kaget saya beritahu. Coba kalian pikirkan. Kalian bahas apa sih sebenarnya? Kalian itu bersatu, bersekutu untuk apa? Iya Pak, ini kan programnya gini. Kan ini ditulisnya begini. Ini urutannya begini. Kita harus pertanyaan begini. Waduh, saudara. Ini gimana ya? Saya mengatakan, bukan itu. Kesatuan kita bukan kesatuan dari pertanyaan, pikiran kita disatukan, jawab apa, gitu kan. Bukan itu. Kalian lupa, saya katakan. Terus saya minta coba dibaca firman Tuhan. Gitu. Bahwa kalian disatukan untuk apa? Sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku di dalam engkau. Jadi orang-orang percaya itu harus bisa menerima dalam kesatuan seperti Kristus kepada Bapa, seperti kita juga menerima orang-orang yang percaya lain seperti Kristus menerima Bapa, seperti Kristus menerima kita, kita juga menerima orang-orang lain di dalam segala kelemahannya. Kalau Bapa dan Anak itu sempurna, dan menerimanya itu sempurna. Nah, Kristus meminta supaya kita di dunia ini bersatu dengan Dia untuk apa? Menerima tanda petik yang sulit kita terima. Jadi persekutuan kita dengan Kristus itu, kalau dengan Kristus, wah kita senang. Kenapa? Kristus sempurna, Kristus yang luar biasa, Dia maha kuasa, maha tahu, dan semuanya. Enak, saudara. Tapi waktu kita diminta di dalam dunia ini, kita harus bersatu dalam kesatuan seperti Bapa dan Anak dalam kekudusannya, dalam kesuciannya, dalam kehadirannya. Saudara, bagaimana saya bisa bersatu dengan orang-orang yang banyak dosanya, melukai hati saya, menyakiti saya, dan membuat saya kemudian sangat pedih dan sangat tersayat hati saya. Aduh, saya sakit hati sekali. Bagaimana saya bisa bersatu dengan mereka, saudara? Jadi kesatuan kita itu apa? Bukan program, saudara. Bukan metode-metode, tapi hadirat Kristus yang sempurna itu dan membawa kita harus bisa menerima Kristus yang menerima mereka. Dalam ketidaksempurnaan, kita bisa mengampuni mereka 70 kali 7 kali. Ini saya tanya, ini ada nggak di dalam ajaran-ajaranmu? Nggak ada, saudara. Nah, inti ajaran ini ada nggak di dalam metode pemuritan? Ya nggak sedalam itu, Pak. Ya mungkin ada juga ya, tapi nggak sedalam diajar. Nah, itu makanya kalian akhirnya waktu mengungkap ini semua, kalian kehilangan esensinya. Jadi yang kalian capai itu apa? Wah, kalau ini nggak mau datang, wah, akhirnya mereka seringkali rame, seringkali menjadi satu perkumpulan yang saling mengolok, dan kemudian mereka saling mengunggulkan satu sama lain. Oh, ini loh bagus, ini sering pergi bersama-sama. Oh, ini bagus, ini kenapa? Wah, mereka bisa makan, bisa senang-senang. Saudara, itu semua bukan kesatuan dalam Kristus loh. Itu semua kesatuan secara manusia yang ya kita baik, kita senang, kita kumpul-kumpul ngobrol. Bukan, saudara. Kita bisa menerima hadirat seseorang di dalam seluruh kelemahan dengan bagaimana saya menerima dengan anugerah Kristus, menerima mereka semua. Orang yang lemah ini, orang yang ngomongnya kasar,
Nah, itu bagaimana? Nah, itu penting ya. Jadi bukan soal bagaimana pertanyaannya, bagaimana jawabnya, bukan itu. Ya, itu soal hadirat Kristus, kita mengenal Kristus. Coba kita lihat, ya, kita baca lagi ya. Saya ulangi, ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi tujuannya apa sih mereka berkumpul, mereka pemuritan, mereka sel grup, kelompok kecil, KTB semua. Tujuannya apa? Di sini katakan, engkau telah mengutus aku. Jadi tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa kita membicarakan Kristus. Kristus diutus Bapa surgawi, dan itulah yang akan memancar, yang akan membuat seluruh dunia itu bau. Bau kita ini bukan bau busuk, bau kita bau harum. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus ya. Kita baca 2 Korintus pasal 2. Ya, coba kita lihat. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini luar biasa, ini Paulus ya. Paulus selalu merasakan bahwa jalannya itu jalan menang, nggak pernah kalah. Kita orang Kristen juga sama. Ya, artinya sukses terus kan, dalam arti rohani ya, bukan dalam arti sukses diberkati terus punya istri kaya, terus kemudian suami kaya gitu kan, bukan itu, saudara, bukan, nggak ada kaitannya sama sekali. Ini adalah berkaitan syukur bagi Allah karena dalam kemenangan Kristus, penderitaan Kristus, hidup Kristus itu menjadi kekuatan dan menjadi kekuatan kita menang. Jadi bukan janji-janji yang oleh hamba-hamba Tuhan yang dijanjikan yang aneh-aneh, yang ngawur semuanya itu ya, bukan. Jadi ini jelas sekali. Dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman. Perhatikan kalimat ini, ya. Yang membuat kita itu bau harum kita itu tersebar itu siapa? Bukan kita, bukan kita mengharum-harumkan diri. Saya ini pendeta ya, saya ini khotbah. Coba lihat ya. Oh, saya ini punya gereja. Oh, gereja saya banyak. Ini cabangnya baik. Saudara, bukan itu. Saudara. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Bukan kesombongan-kesombongan banyaknya gereja yang kita mau dirikan, banyaknya pelayanan kita. Bukan, saudara. Coba perhatikan di sini. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara perhatikan ini. Jadi yang membawa keharuman kita itu bukan kita, saudara. Bukan harumnya kita, tapi harumnya Kristus. Dan harumnya Kristus itulah yang disebarkan oleh Bapa Surgawi. Disebarkan oleh Roh Kudus. Jadi kita ini harus menyebarkan apa? Bukan keharuman kita menyebarkan keharuman Kristus yang mengharumkan kita. Yang membuat kita semua bisa menikmati betapa, luar biasa wanginya, segarnya itu. Nah, seringkali kita itu ya mengharumkan diri, membawa karya-karya diri kita. Wah, ini loh kita sudah melakukan ABC, kita mencapai ini, kita sudah berhasil ini. Dan itu, saudara, di mimbar pun itu menjadi ajang untuk kita mengharumkan diri kita, mengharumkan gereja kita, mengharumkan nama diri kita sendiri. Apalagi kita mencapai kesuksesan yang besar, dan dana-dana yang besar, dan kekuatan masyarakat, jemaat yang besar. Saudara, satu dosa yang sangat ditakuti oleh Bapak Puritan, dan khususnya orang-orang seperti reformator semuanya, saudara, adalah kesombongan di dalam kekuatan rohani. Nah, ini berat sekali. Daud menghitung tentaranya, Daud menghitung kekuatannya, Daud melihat semua apa yang bisa mendukung dia, yang bisa mengokohkan gitu kan. Seluruh kerajaannya bisa tidak pernah terkalahkan. Nah, dia menghitung tentaranya, dia menghitung berapa keretanya, dia menghitung orang-orang yang luar biasa, dia menghitung semua panglimanya berapa. Saudara, itu kekejian bagi Tuhan. Nah, kita ini, apalagi jadi pemimpin yang berhasil dan banyak pengikutnya, kita jatuh di tempat yang sama, Daud jatuh. Dan kita lupa diri. Dan tujuan daripada Tuhan, keharuman Tuhan, nggak ada. Akhirnya apa? Itu kebusukan semua. Keharuman kita, itu kebusukan di hadapan Tuhan. Jadi selama kita mengharumkan diri kita, mengharumkan gereja kita, dan memamerkan semua dari sudut pandang manusia, dan bukan karya Kristus, itu semua satu bau yang busuk mematikan.
bau bangkai sebenarnya. Dan Tuhan Yesus katakan itu jelas. Jadi kamu seperti kubur bagus, tapi di dalamnya itu tulang belulang. Dan itu dikatakan pada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semuanya. Dan kita juga sama. Dan banyak kita lihat di dalam pandangan kita melihat semua apa yang ada. Saudara, kita sulit sekali melepaskan diri dari kesombongan. Dan terutama adalah kesombongan kita dipakai Tuhan. Kita berhasil karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita dilarang oleh Tuhan. Kalau kita bersatu dengan Kristus, bersatu dengan kekuatan Kristus, tidak pernah menyombongkan apa yang ada dalam dirinya. Nih, siapa yang mau sembuh? Tak sembuhkan. Enggak ada kalimat itu. Tapi banyak sekarang hamba Tuhan sekarang itu pendeta-pendeta yang bisa menyembuhkan itu. Itu memamerkan diri. Saya tanya sekarang, ada nggak satu kalimat dari Tuhan Yesus yang memamerkan, siapa yang mau disembuhkan? Ayo datang ke sini, tak sembuhkan. Ada nggak seperti itu? Tapi kita lihat gereja semua, yang mainline-nya miracle-miracle itu, atau mujizat itu pasang marketing, kamu akan mendapatkan ini semuanya. Tuhan Yesus nggak pernah pasang itu. Saudara cari, ada nggak kalimat Tuhan Yesus? Ya, yang marketing seperti itu. No, sir. Tuhan Yesus berjalan, ada orang yang 38 tahun di kolam Bethesda. Dia secara pribadi datang, dan dia menawarkan, mau sembuh nggak? Saudara, ini hubungannya bukan hubungan untuk pameran-pameran, bukan. Secara pribadi, begitu sembuh, itu orang semua kaget. Dan tidak pernah dirancang oleh Tuhan. Dengar ya, besok saya mau datang. Itu orang akan saya sembuhkan. Ya, semua kumpul datang di sana. No, nggak ada itu, saudara. Nggak ada satu kalimat dari Tuhan Yesus yang merancang seperti itu. Dan semua terjadi dengan hati Bapa, kehendak Bapa, dan dia taat. Dan dia tidak memamerkan kekuasaan dirinya. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang jauh daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan kalau saya ngomong, banyak mengkhianati apa yang Tuhan Yesus yang tidak lakukan, mereka lakukan. Jadi jelas sekali dikatakan di sini. Jadi dalam 2 Korintus pasal 2 ini dikatakan, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. 15, ya, perhatikan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Nah, perhatikan, sumbernya siapa? Kristus. Keharuman kita ini adalah keharuman yang berasal dari keharuman Kristus. Jadi kalau kita membuat satu kalimat gitu ya, lagu, ya kan, minyak wangi, bau wangi gitu ya, Kristus, bau wangiku, keharumanku, ada nggak lagu itu? Mungkin saya nggak tahu, pernah ada nggak? Jadi saudara kalau punya bakat membuat lagu, saudara ciptakan lagu yang seperti Alkitab katakan, harum, keharumanku adalah harumnya Kristus. Nah, bikin lagu seperti itu. Harum, harum, harum Kristus. Wah, bagus sekali itu ya. Jarang sekali kita dengar lagu harum gitu kan. Keharuman Kristus gitu. Nah, perhatikan ayat yang ke-16. Saya bacakan 15 ya. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum yang dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi bau harum Kristus itu yang ada di antara kita itu juga meliputi kebinasaan juga, orang-orang yang dibinasakan. Ya, ayat 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, waktu kita memberitakan keharuman Kristus, mereka tidak bisa terima, itu menjadi bau kematian. Kita disatukan dengan Kristus, dan orang-orang yang tidak menerima Kristus, itu tidak menerima keharuman, tidak menerima keunikan, kemuliaan, dan semua berkat-berkat yang hidup dalam hidup yang kekal ini, jaminannya semuanya. Dan begitu mereka tidak percaya, saudara, semua keharuman ini menjadi bau kematian, bau busuk, bau bangkai, dan mereka adalah mayat-mayat di dalam kematian. Jadi dikatakan di sini, bagi yang terakhir, orang tidak percaya tadi, yang binasa tadi, adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Enggak ada yang sanggup, kecuali Tuhan yang menyanggupkan kita. Ya, ini perkataan-perkataan sangat indah ini ya. Jadi kita hari ini belajar tentang harum Kristus yang mengharumkan kita. Jadi seluruh bau yang busuk, nah kita ada ini ya,
Suatu hari saya ke Jakarta ya, ke Jakarta. Ada sungai di depan ITC itu, yang apa di Jakarta itu ada hotel ya. Jadi saya lupa Amaris atau lupa saya. Nah di situ saya lihat dari atas terus orang-orang itu lagi menutupi sungai yang baunya busuk dan warnanya hitam dan ditutup dengan seperti selambu gitu ya. Jadi kayak kain kasa yang besar gitu, nggak tahu itu beli apa. Ditutupi supaya nggak kelihatan kotor, ya, ditutupi semua dan kemudian itu supaya nggak bau juga gitu. Nah, saudara perhatikan. Dan setelah itu apa? Ditanam dan kemudian dikasih bau anti ya kayak wangi-wangian gitu. Jadi saya pikir-pikir ada ya orang berpikir seperti yang kita baca hari ini. Jadi untuk menutupi bau busuk itu kita tutup semua supaya nggak kelihatan kotor, kita kasih semua jadi dibersihin putih gitu. Jadi nggak kelihatan kotornya. Dan kemudian masih bau. Nah baunya itu apa? Dikasih tanaman-tanaman yang baunya harum dan dikasih pengharum-pengharum artifisial yang palsu supaya sungainya itu nggak kelihatan terlalu bau busuk gitu. Saya pikir-pikir ini program aneh juga ya, manusia pemimpin bisa punya pikiran dan tidak membersihkan sungainya, tapi menutupi bau busuknya, menutupi yang rusaknya dengan cara-cara yang apa ya? Kalau saya ngomong cara-cara yang busuk juga gitu kan. Tapi semua orang nggak ada yang tahu hal seperti ini. Pikirnya baik-baik saja gitu ya. Nah setelah berganti pemimpin, saya datang lagi. Nah, atau berapa 3 tahun kemudian saya datang lagi di hotel yang sama. Itu dikeruk, dikeruk dan dibersihin semua dan akhirnya bisa bersih, bisa jernih gitu. Terus saya pikir kenapa yang dulu nggak bisa ini kok bisa? Dan cuman dalam waktu tidak lebih daripada sebulan selesai. Kenapa itu yang sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai? Kenapa itu? Nah itu kemudian menjadi satu pelajaran rohani bagi kita. Kalau kita punya kekuatan Tuhan, kekuatan dalam hidup kita, maka keharuman Kristus itu akan membiarkan semua kebusukan kita. Akan bukan hanya mengusir ya, tapi akan menggantikan semua itu menjadi bau harum. Jadi tubuh kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebusukan, itu akhirnya dimiliki dan dianugerahkan kebenaran, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi harum. Kenapa harum? Karena pengampunan Kristus, hati sabarnya Kristus, hati yang tekun dari Kristus, hati yang betul-betul begitu setia di dalam Kristus, itu akhirnya keluar dan harum. Menutupi apa? Seluruh kematian kita, dosa kita, kelemahan kita, itu diikat dengan keharuman Kristus ini. Dan itu kemudian dimatikan bau matinya itu. Jadi bau yang menghidupkan, yang mati akhirnya, ya, bau kematian itu akhirnya jadi mati, jadi busuknya mati, dan menjadi bau yang harum. Dan di situ, ini sangat unik sekali ya. Jadi Paulus membuat ilustrasi ini sangat luar biasa sebenarnya. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan gambaran-gambaran dalam Alkitab. Rasul Paulus juga sangat kaya. Dia sangat mengerti hal seperti ini. Oke, kita lihat di dalam Roma pasal 12. Coba kita lihat. Roma pasal 12, ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi maksudnya apa Pak ini? Jadi kalau kamu bersatu di dalam seluruh kehidupan orang percaya, orang gereja gitu kan, sudah percaya pada Kristus, kita semua saudara seiman. Saudara, kita harus bisa bagaimana mereka dalam kesusahan, kita ikut merasakan empatinya, dan bagaimana kita bisa berbuat untuk orang itu apa yang kita berbuat. Jadi kalau dia mungkin dalam musibah yang besar, mungkin dalam sakit penyakit yang luar biasa, saudara kita bisa merasakan itu. Ya, apalagi saudara pernah merasakan ditinggal orang tua, ditinggal mati orang tua, ditinggal mati oleh anak. Dan ada orang yang merasakan itu, saudara bisa merasakan. Saya pernah di sana. Saya pernah merasakan dan saya ingin juga berempati, berbagi simpati gitu kan. Dan itu menjadi satu relasi yang bukan berkaitan juga hal-hal yang bersifat apa ya? Ya kamu susahmu sendiri, saya nggak mau susah. Ngapain saya susah mikirin kamu? Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang tidak di dalam kesatuan dalam Kristus. Kenapa? Karena kita hanya mau bersatu kalau untung. Hanya mau bersatu kalau saya nggak rugi. Hanya mau bersatu kalau saya itu tidak dirugikan. Nah, saudara begitu kan? Oh, kalau ada sesuatu yang saya manfaatin, saya mau ke gereja ini. Kalau ada saya manfaatin, saya bisa ke gereja ini. Oh, kalau saya diberi tugas, diberi pelayanan, wah saya baru datang gereja. Kalau nggak diberi tugas, ngapain saya ke gereja? Nah, saudara, itu semua bukan kesatuan yang diminta oleh Tuhan. Kita diminta kesatuan apa? Di dalam ikatan kita
Orang sedih kita sedih, orang sukacita itu sukacita. Jadi bukan seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Kan gitu kita ini manusia. Jadi kalau ada orang seneng, wah kita iri. Ada orang susah, kita nggak susah. Kita ngutukin orang susah. Nah, kita menjadi orang-orang dunia ini. Nah, kita tidak diperbolehkan Tuhan seperti itu ya. Jadi keyakinan atau boleh dikatakan iman yang yakin seyakin-yakinnya dalam diri kita harus tahu bahwa kita tidak akan dikalahkan oleh semua hal, apakah itu penderitaan, apakah itu ketelanjangan, apapun nggak bisa memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus. Nah, Roma pasal 8 dari 2:31 ke bawah ya, itu ada semuanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita adalah umat pemenang. Kita tidak pernah terkalahkan dan kita tidak pernah tidak harum. Tapi orang-orang di sekeliling kita, orang Kristen kok kayak gitu. Orang Kristen kok nggak mau ngampuni. Orang Kristen kok nggak sabaran. Orang Kristen, nah kita selalu ditimpahkan pada kita adalah bau-bau busuk kita. Saudara. Apa bau busuk? Ya kelemahan dosa-dosa kita. Jadi kita harus bisa meninggalkan manusia lama kita. Ya, Paulus ajarkan itu. Oke, nah kita lihat sekarang ya. Yang terakhir. Nah kita lihat ini. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, coba kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Nah, Saudara, saya baca ayat dari 16 ya. Kita belajar mengapa pasangan hidup itu harus seimbang dan satu terang. Satu terang, satu iman, satu Tuhan, satu pengajaran, dan tidak boleh beda. Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus manusia seutuhnya, dia adalah Allah seutuhnya. Saudara, itu kita tidak boleh milih pasangan di luar itu. Bukan hanya Kristen ya, tapi diteliti, dideteksi. Dia percaya Tuhan Yesus yang apa? Bukan Tuhan Yesus yang doyan pamer-pamer mujizat tadi, tapi Tuhan Yesus yang betul-betul bersatu dengan kita dalam seluruh karya, penderitaannya, kebangkitannya, kebenaran, dan semuanya. Dikatakan di sini, ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, bezinah gitu kan, menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata nas. Keduanya akan menjadi satu daging. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada dosa yang membuat kita itu sulit menerima perjanjian Tuhan dan sulit menerima berkat Tuhan. Itu dosa apa? Perzinahan, percabulan, jasmani, dan yang paling berat adalah rohani. Dan itu ukurannya lebih berat sanksinya, konsekuensinya. Dikatakan di sini 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, saudara, itu lebih hebat dari ikatan dengan perempuan cabul tadi. Kalau kita terikat dengan semua yang ada ya, nah, orang-orang yang sudah kebiasaan seperti itu, main game, main apapun itu, kalau terikat itu dia susah melepasin. Nah, kekuatan Tuhan mengikat kita, menyatukan kita dengan kekuatan kasih, kekuatan karya Kristus itu melebihi semua ikatan yang dilakukan oleh setan. Yang mengikat kita dengan dosa-dosanya. Nah, barulah ikatan yang lebih kuat dari maut itu, lebih kuat daripada kamu diikat oleh hobimu, oleh nafsumu, oleh keserakahanmu. Nah, waktu kamu diikat dengan Kristus, maka kamu baru bisa melepaskan semua ikatan-ikatan yang berkaitan dengan apa? Dengan kekuatan yang menyatukan kita dengan Tuhan, dan semua ikatan yang kemudian melepaskan kita, menyatukan dengan dunia, itu langsung dipatahkan, langsung dikalahkan. Jadi semakin kita tahu Kristus, kita semakin menolak dunia. Dan tidak ada jalan tengah. Kamu memilih nyawa, atau kamu memilih Tuhan. Kamu memilih dunia ini atau kamu memilih Bapa Surgawi. Kamu memilih jalan lebar atau kamu memilih jalan sempit. Kamu hidup dalam gelap atau jalan terang. Dan itu tidak ada tengah. Abu-abu. Jalan ketiga. Jalan yang tengah. Jalan yang bisa berdamai dengan ya dunia dan jalan bisa diterima oleh Tuhan. Nggak ada. Soal. Itu bertentangan. Anti semua. Kontra. Jadi kontra. Jadi berlawanan, nggak bisa bersatu. Dan itu dikatakan dengan jelas. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, maka saudara-saudara harus menjauhkan dirimu dari segala percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya.
Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mengikat dosa seperti itu, kamu mengikat dirimu dan kamu mematikan dirimu. Mengapa banyak orang bunuh diri? Karena dia terikat dengan dosa dirinya. Dan dia nggak bisa keluar. Dan dia tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Di situ. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah ini, tubuh bait Roh Kudus ini adalah satu ikatan yang menyatukan kita, tidak bisa kita lepaskan, dan yang akan melindungi kita. Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Tidak tahukah kamu bahwa hatimu, tubuhmu, hidupmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ujungnya apa? Memuliakan Allah. Mengharumkan nama Kristus. Mengharumkan nama Bapa. Melalui apa? Hidup kita yang dimatikan, kebusukan kita yang dimatikan, dan menjadi keharuman karena Kristus yang mati, busuk, dan kemudian Kristus yang mati dalam kematiannya itu. Kebusukan kita yang dimatikan oleh Kristus dalam salib, itu kemudian menjadi pupuk untuk menghidupkan kita. Jadi pupuk itu kan kotoran, kan? Kotoran yang akhirnya menghidupkan kamu. Jadi kematian Kristus yang mematikan kematian yang mematikan kamu. Kematian Kristus yang mematikan kematian yang mematikan kamu. Bisa ngerti nih ya? Jadi kekuatan Kristus yang menghilangkan semua bau busuk itu, kematian itu kemudian diberikan pada kamu yang akan mematikan, yang akan busuk, yang sudah dibusukkan Kristus. Akhirnya kamu terima untuk membusukkan busuk dosamu. Jadi busuk dengan busuk, racun dengan racun, barulah kamu jadi wangi. Jadi kebusukan yang sudah dibusukkan Kristus, yang sudah dimatikan, mati yang dimatikan Kristus, kemudian dikasih ke kita, supaya kita bisa dengan kebusukan yang dibusukkan itu, kematian Kristus yang mematikan semua dosa dan mematikan maut itu, masuk dalam hidup kita, dan kita mampu mematikan dosa kita semuanya. Dan akhirnya kita bisa mempersembahkan sebagai persembahan yang harum. Ya. Dan saya pikir hari ini sudah cukup sekian, saya cuman mau menjelaskan yang terakhir. Ini satu imajiner ya, satu imajinatif dari seorang Robert Munger. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ya, jelas sekali dikatakan di sini. Kamu tahu nggak dirimu itu siapa? Nah, Saudara Robert Munger secara imajinatif menggambarkan kehidupan Kristen sebagai sebuah rumah yang besar sekali. Ya. Nah, ketika Yesus masuk, ini dia menjelaskannya. Dia pergi ke setiap sudut kamar, dan bukan hanya sudut kamar, sampai kolong-kolong pun, kolong-kolong kamarmu, kolong-kolong yang ada, dan sudut-sudut semua yang tidak pernah kamu perhatikan, itu dilihat semua, dan semua itu akhirnya dilihat kotornya di mana. Ya. Dan terutama adalah seperti perpustakaan dalam pikiran kita, ini seperti kamar juga gitu ya. Dan kita banyak sekali sampah-sampah di dalam pikiran kita, dan Tuhan masuk, Tuhan kemudian meneliti dan menyelidiki hati kita, hidup kita, dan kita dibongkar oleh Tuhan, dan semua sampah-sampah dosa kita yang paling busuk yang kamu sembunyikan sekalipun itu ditarik oleh Tuhan dan kemudian dibongkar oleh Tuhan. Dia di dapur berusaha dengan selera apa yang kita sehat dan tidak sehat, keinginan kita berdosa, makanan-makanan, dan ini semua ilustrasi semua. Di meja makan dia menghidangkan roti kehidupan supaya kita makan, supaya kita tidak makan sembarangan. Makan-makan yang mematikan kita dan memuaskan jiwa kita dengan air kehidupan, dan kita minum dan kita nggak akan haus lagi. Kalau air dunia ini akan kamu haus lagi. Dan dia juga memasuki lorong-lorong lemari dalam kehidupan kita, kegelapan kita, dan begitu banyak lorong-lorong hati kita yang penuh dengan keserakahan, terus kemudian pikiran-pikiran yang begitu hitam di sana. Dan setiap anugerah itu dia menempatkan kasih, cintanya, pengampunannya, anugerahnya, dan tidak boleh ada satu ruangan dalam hati kita, pikiran kita, tubuh kita yang busuk, yang baunya akhirnya mematikan. Nggak ada. Jadi semua waktu kita dilahirbarukan, seluruh sudut ruangan kita, manusia baru kita, itu sempurna. Dan banyak orang Kristen tidak tahu ini. Termasuk mungkin kita yang mendengar hari ini. Jadi waktu kita dilahirbarukan,
Roh Kudus melalui baru kita menciptakan kita ulang, saudara, itu ciptaan manusia baru kita itu diciptakan di dalam Kristus. Jadi apapun yang diciptakan dalam Kristus, dia adalah sempurna. 1 Yohanes mengatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan itu orang yang tidak berbuat dosa dan tidak melakukan dosa yang bisa mematikan dia. Jadi semua apa yang sudah dijanjikan Tuhan disatukan dalam Kristus. Dan kemudian kita lakukan itu dalam kelemahan kita karena kita masih berdaging. Saudara, itu semua sudah dibusukkan oleh Kristus. Jadi kita harus betul-betul merasakan satu jaminan seyakin-yakinnya bahwa saya dijamin bukan hanya dalam pengucapan saya, bukan. Dalam setiap kelemahan dosa, dalam setiap lorong hati kami, setiap lorong pikiran kita yang busuk, yang banyak, yang jahat itu, yang mungkin iri hati atau sakit hati yang itu semuanya dibuka oleh Tuhan dan semua dibongkar dan harus ditaruh kasih yang harum, pengampunan yang segar dan semua yang ditaruh. Dan tidak ada tempat untuk bau busuk dalam hati kita dan seluruh tubuh kita. Karena Kristus menguasai kita. Nah, saudara, ini kita praktekkan dengan apa? Dengan hubungan kita suami istri, dengan hubungan kita dengan anak. Saling menerima dan saling membuka hati kita supaya Kristus bertata dalam hati kita. Jadi saudara, kalau kita dikuasai Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam seluruh hubungan kita, saudara, itu tidak ada satu hubungan yang begitu mengikat seperti Bapa dan anak. Seperti kita, baik itu keluarga kita, baik saudara dalam seiman. Saudara, itu ada satu ikatan yang kita tidak bisa untuk lawan itu. Saudara. Ikatan apa? Kasih Kristus. Ini dasar dari seluruh hidup kita. Dan kita kalau ada orang perlu dibantu, ada orang yang perlu, saudara, itu harus mengalir dengan natural. Apakah ini bisa di dalam gereja? Saya jawab, saudara. Sangat bisa. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul. Walaupun dalam gereja kita sendiri masih jauh. Saudara. Masih jauh. Kita banyak sekali hal-hal yang bersifat emosional, egois, dan semuanya. Banyak semua. Emosional, egois, emang gue pikirin, gitu kan. Nah, itu semua. Kita adalah manusia gitu ya. Manusia yang maunya sendiri, nggak mau orang lain tahu, kita mau menang sendiri semuanya, semua gitu. Nah, kita belajar di dalam Kristus, kita belajar untuk menerima apa hal-hal yang supaya keharuman Kristus itu bisa diterima oleh saudara seiman kita, dan kita juga menerima keharuman mereka. Jadi kita saling mengharumkan satu sama lain, dan dunia akan melihat, wah, luar biasa orang Kristen. Jadi mereka membagikan kekayaannya, mereka saling mengasihi semua lain, mereka tidak pernah bertengkar, mereka saling mengampuni, mereka bisa mengasihi, mereka bisa mengalah. Waduh, luar biasa sekali. Wah, saudara. Tapi kalau yang sekarang terjadi, wah, cerai, wow, berontak, lari anaknya. Mengapa, saudara? Ya karena itu. Karena kita meninggalkan Kristus dalam hidup kita. Ya, kita kembali pada Kristus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan berkati semua kita ya. Saya akan stop.